Shalom sahabat lensa, kita berjumpa lagi dengan podcast Lensa Kita bersama dengan Ayu, Grace, Tian, Eca, Juan, Sal, Rafael. dan di episode spesial hari ulang tahun ke-38 GKMI Solo yang baru saja kita rayakan di hari Kamis lalu, kita akan mengulik tentang video klip Gereja Bagai Bahtera yang sudah terupload di YouTube dan juga sahabat lensa kita saksikan di YouTube GKMI Solo. So, check it out. Nah, di video klip Gereja Bagai Bahtera itu kita terbagi dari 3 tim. Tim pertama adalah tim produksi, terus yang kedua tim vokal, tim nyanyi, dan tim musiknya. Dan di sini adalah ketiga tim itu kebetulan ini juga rangkap ya, semuanya rangkap jabatan, betul nggak, Yan? Ya. Nah, mungkin kita langsung aja masuk ke sesi sharingnya. Pertanyaannya bisa dilemparkan sama Lista. Aduh, Mbak Produser. Ya. Gimana perasaan teman-teman saat dihubungi akan berpartisipasi dalam rekaman Gereja Bagai Bahtera? Perasaan. Sama dulu. Grace. oh saya. Pertama waktu disuruh di WA Mas Fit suruh main musik buat rekaman ini ya agak Deg-degan. ya agak deg-degan ya, agak bingung juga soalnya kan aku juga nggak bisa gitu kan ini lagunya iringan musiknya itu kan keroncong, jadinya aku agak bingung awalnya soalnya kan disuruh main ukulele. Yang awalnya kan ukulele terus ganti pakai kencrong. Awalnya aku bingung, terus ya udah kan besoknya terus datang latihan, kita latihan ya ternyata bisa. Emang biasanya main apa, Grace? Kalau yang biasa kencrong tapi nggak begitu isa banget kalau main buat keroncong Itu gitu. ya, apa? Gendrengan itu? Ya, Beda. Nah, tadi kamu bagian kencrung. Musik yang lain. Juan, gimana, Jun? Ya perasaannya sama seperti Mbak Grace, deg-degan sama kuncinya agak meleset. Soalnya juga memang lagunya iya kan, susah, iya, belum tahu susah juga gitu loh. kita. Bener. Iya. Tapi kan latihan terus bisa. Bisa. Keren kok, Jun. Besok lagi ya? Ya. Kamu mau ganti alat musik yang lain, nggak? Enggak. Tetap basis ya? Oke. Iya. Sekarang ganti yang vokal, tim vokal. Gimana, Rafa? Ya kalau saya sih ya sebenarnya ya lumayan seneng sih, maksudnya kan juga ya jarang gitu kan kayak kesempatan gini. Terus ya udahlah, oke gitu. Ya Bagus, udah. Rafa. Suaramu bagus. Dia yang pecah suara loh malah. Oh iya, bener. Pecah suara berapa ya, Raf? Berapa ya? 2 kayak. Ya pokoknya pecah. Pecah suara. Yang lain, Tian. Aku ya waktu dihubungi ya oke aja sih. Juga aku belum pernah nyanyi direkam Sama. edit gitu ya. Studio Ya recording. menambah pengalaman lah ya. Iya. Terus mungkin si Eca kan enggak, awalnya rencananya bukan si Eca, kok bisa jadi si Eca, gimana sih? Ya mungkin background dulu sebelum ini. Sebenarnya kita kan mempersiapkan video klip Gereja Bagai Bahtera itu alasannya kenapa kok Gereja Bagai Bahtera itu kan ada di dalam apa sih yang buku-buku pujian PPR. rohani, tidak cuma PPR doang tapi di apa sih kalau gereja lain tuh Ya apa namanya buku Kidung pujian. Jemaat dan lain buku pujian di denominasi yang lain. Dan Gereja Bagai Bahtera itu istilahnya project pertama tim multimedia GKMI Solo untuk bikin video klip yang berisi lagu-lagu PPR. Kita cover lagu-lagu PPR, yang nyanyi dari kita sendiri, musiknya dari kita sendiri, yang edit dari kita sendiri, dan yang nonton harapannya bukan dari kita sendiri. Tapi kalau bisa viral. Ya, bantu di share. Nah, buat sahabat Lensa kita yang belum menonton, belum mendengarkan, bisa dicek di deskripsi di bawah, nanti tolong dimasukkan editor. Tolong editor ya. Deskripsi aja, nanti bisa diklik langsung linknya. Good luck ya editornya. Nah, itu project
terbaru tim multimedia di tahun ini. Jadi Gereja Bagai Batara adalah proyek pertama. Setelah itu nanti mungkin bulan depan atau beberapa minggu kemudian ada lagu yang lain, dan mungkin dari kita akan terlibat lagi atau dari teman-teman youth yang lain dan tim multimedia yang Pokoknya lain. siap-siap dikontak aja nanti. Siap-siap. Gitu. Terus karena biasanya aku, Tian, Rafa terutama biasanya kita yang berada di balik kamera, di dalam bagian produksi kita yang syuting, kita yang nata-nata segala sesuatu, kita yang edit. Tapi sekarang kita mengerjakan itu semuanya Tapi di juga balik layar dan juga di layarnya. Iya. Gitu. Jadi ya mungkin kalau ditanya bagaimana perasaannya, tadi Rafa dan Tia sudah jawab, ya saya idem aja gitu. Biasanya nggak pernah muncul, sekarang muncul ya. Komentar dikembalikan kepada penonton. Mengapa saudara bersedia untuk berpartisipasi dalam proyek ini? Apakah ada alasan tersebut? Ya. Baik. Kenapa bersedia? Karena diminta. Enggak Terpaksa nggak sih? Nggak ikhlas ya yuk? Iya. enggak ya. Karena ya kan proyek ini juga buat kayak menyemarakkan ulang tahun gereja, ya ikut senang gitu karena bisa ikut partisipasi dalam proyek ini bareng yang lain. Gitu aja sih. Mungkin yang lain. Ya sedikit cerita dulu waktu habis bangun tidur itu tiba-tiba dikontak Mas Fit untuk mengikuti dan berpartisipasi di dalam video klip ini. Dan sebenarnya sih rasanya agak males sih, cuman ya jalanin aja, besoknya latih sekolah ngomong kok. Bisa menarik suasana soal. Ya dari mana tadi? Sejujurnya, langsung kita ada sejujurnya. Sebenarnya sih agak males sih, cuma ya jalanin aja. Terus juga besoknya tetap dibimbing Mas Fit untuk nemuin harmoninya, dan juga ya bisa pas gitulah sama musiknya, musik kayak drum terus kentrongnya sama bassnya biar bisa kompak gitu. Ya pokoknya yang belum pernah nyobain ya semangat, semoga besok di kedepannya bisa nyobain. Oke. Besok mau lagi nggak Sal? Ya Sejujurnya? boleh sih, sejujurnya jujurli. Jujurli. Oke. Apa aja nih persiapan yang dilakukan sebelum syuting? Misalnya mungkin latihannya, aransemennya, bagian suara atau teknis lainnya. Dari musiknya dulu. Dari aransemennya. Kebetulan yang aransemen ini Mas Wit. Tapi Mas Wit ada di sana. Dia muncul di sini di balik layar. Mungkin bisa diwakilkan sama siapa, Grace? Oh saya. Dari aransemennya kan dibuat keroncong ya. Itu kalau kata Mas Wit, kenapa kalau dibuat keroncong itu biar ada kayak khas solonya gitu loh. Biar musiknya juga kan itu kan juga enak didengar. Apalagi yang main Grace ya. Kencengnya. Ya sih gitu aja. Udah ketipannya. Titipan angkat. Kan sekali. Terus dari musik yang lain, gimana persiapannya? Apakah sebelumnya ada latihan dulu? Latihannya berapa kali musiknya? Latihannya gimana? Gimana sih latihannya? Melelahkan apa gimana? Jika mau dua silakan. Iya. Latihannya 3 Berapa kali? Berapa kali dihitung? Tiga kali. 3 kali. Terus kalian berdua cerita selama latihan kayak gimana? Apa sih? Sud. Sal dulu ya. Ya kalau untuk drumnya agak sulit sih, soalnya
juga kalau misalnya cari-cari di YouTube gitu kayak drum Gereja Bagai Bahtera itu nggak ada waktu itu. Saya search di YouTube itu nggak ada. Terus juga waktu latihan kan masih juga fokus sama nyari-nyari kuncinya di kentrong sama bassnya, jadi saya juga Terlantarkan. juga buat belajar sendiri. harus nyari tempo Ampun, sendiri dan sebagainya. Gimana nih? Gimana Ju? Bass Pas tuh- latihan gimana? Basis ini? Kuncinya susah-susah. Ya, meleset sama Tapi praktis next apa namanya? Ketukannya enggak sama. Kecepatan. nyesuaiin ketukan Ya. sama biar nggak meleset-meleset. Di situ tadi Dari vokal. apa? Lagi. Dari Ayu. Ayo. Ya, kalau untuk yang nyanyi sih kita latihannya malah dari hal langsung ya. Dari tag. Dari rekam. Sehari sebelum. No, Ketiknya kan hari Minggu, kita latihan hari Sabtu. Ya tapi kan rekamannya Tapi hari Sabtu. rekamnya waktu rekam Rekam audio lagunya. Sabtu. Rekaman audio Latihan Sabtu. juga. Iya. Tapi kita kan juga udah latihan sendiri sendiri buat persiapan belajar lagunya Ya, Gereja Bagai ya. Bahtera ini. Tapi kita baru kayak ketemu buat ini mau digimanain lagunya itu kan baru dadak Pas Enggak sebelum juga ya, rekaman. pas itunya pokoknya. Jadi tantangan juga sih gimana bagi suaranya, karena kalau misalnya ada masukan dari Mas Rizky waktu itu pembagian suara yang sopran, alto, tenor, bass, tapi susah dan kita belum bisa langsung saat itu juga. Jadi yang simpel aja dan semoga enak didengar buat nonton di rumah. Vokal yang apa? Gimana Raf? Persiapan? Gimana Raf? Persiapan ya sama kan semua vokalnya sama persiapan ya waktu teknis rekamnya itu juga kan latihan di hari Sabtu, rekaman hari Sabtu juga hari yang sama, nggak ada kayak latihan berapa sebelumnya gitu. Ya jujur sih Jujur Li, jujur nggak sebelumnya nggak pernah latihan di rumah. langsung on the spot ya. Aku belajar Gereja Bagai Bahtera itu kayak di belajarnya tuh bener-bener kan kita datang ke gereja buat koordinasi latihan bareng itu kan jam 3-4 jam berapa? Nggak tahu lupa. Itu Lupa ya. pokoknya. Ya pokoknya jam segitu. Terus itu tuh aku paginya baru dengerin Gereja Bagai Bahtera bener-bener kayak ngikuti, terus ya untungnya terus sampai gereja udah mulai apal-apal dikit terus bisa ngikuti. Yang buat pecah suara nih loh sebenarnya aku bisa bingung kok bisa cepet banget nemu Wih. pecah suara, keren sih mereka hebat. Aku nggak betah. Aku ya nggak pecah. Aku juga ya musiknya juga keren kok. Musiknya sih keren. Terus bagian ini teknis waktu rekaman, waktu kita syuting videonya gimana, Raf? Teknis ya kita rekaman audio gitu dua yang cewek sama cewek, Mbak Ayu sama Ci Eca, terus habis itu udah selesai rekam ganti aku sama Tian, cuman habis itu ada kayak ya sedikit yang kurang gitulah, terus jadinya Tian sendiri aku sendiri rekaman terus sendiri sampai beberapa kali diulang-ulang. Grogi nggak Raf rekaman itu? Oh, kalau pas bener-bener sebelum direkam suara, rekam audio tuh kayak nyanyinya bisa loss, bisa bagus gitu rasanya kayak bagus, tapi dari rekam tuh kayak nafasnya jadi kayak gimana tuh. Gangutnya juga gini ya? Jadi Megang mic juga agak tremor. Apalagi kalau live. Wah, iya benar. Dan mungkin yang dari musiknya juga pas rekaman gimana, Juan? Kamu Ngulang-ngulang. salah berapa kali itu? Dua. Yang paling banyak Paling banyak tag Oksal. Berapa kali Sal? Atau nggak bisa dihitung. Wah, nggak bisa dihitung. Sampai nggak bisa dihitung. Ya itulah. Pokoknya kita juga persiapannya ya
Itu dalam waktu berapa ya? 1 minggu? 1 minggu latihan kalian? Apa 2 minggu? 1 minggu, 2 minggu kita latihan dari musik sama nyanyinya, terus langsung kita rekaman, habis itu besoknya syuting. Nah, syutingnya, waktu syuting hari Minggu, kita rekaman hari Sabtu, syuting videonya hari Minggu. Waktu syutingnya gimana? Adakah kesan dan kesan-pesan kalian, kendala-kendala, dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau misalnya syuting kayaknya nggak ada masalah yang besar banget gitu. Terus semuanya aman terkendali. Soalnya kan cuma rekaman, yang rekam kamera, pakai kamera itu kan cuma kayak audionya udah jadi, terus kita tinggal nge-play, kita tinggal mengikuti gitu aja sih. Ya begitulah. Setelah ibadah, dan rekamannya juga. Cuman yang musik ngatur temponya agak susah sih. Oh ya, nge-maske ya. Iya benar. Oh iya, bagian editing mixing audio atau mungkin editing videonya. Mixing audio, karena yang edit audio juga Mas Fit. Berapa kali revisi Mas Fit? 3 kali ya? Gimana Mas Fit? 4 kali revisi untuk audio, karena kayak rekaman suara ada yang Rafael terlalu lambat suaranya, terus ada yang suaraku terlalu kenceng gitu, jadi harus dipelanin gitu. Ini tuh tempo-temponya ngebut nggak sih? Soalnya kan itu kita rekaman Sabtu dan Minggu kita udah harus rekaman gambar, udah harus selesai. Ya keren sih Mas Fit. Iya gitu deh. Iya. Prosesnya begitu teman-teman, sahabat lensa kita gitu. Terus untuk proses edit audionya kayak gitu, terus edit videonya kurang lebih udah sampai ekspor 4 kali juga. Kebetulan yang edit saya, jadi begitu audio jadi langsung semuanya di finishing, di videonya 4 kali revisi juga. Yang merevisi saya sendiri. Iya, yang editing juga bisa, yang revisi ya bisa. Ya gimana ya, anak perfeksionis ini tuh. Oh, ada yang salah sini, aduh ulang lagi. Akhirnya diupload jam berapa? Jam 3 sore. Tanggal Sesuai 10 jadwal Maret. ya itu? Enggak sih, sebenarnya enggak ada jadwalnya sebenarnya. Oh nggak ada jadwalnya. Jam 3 itu ngeditnya uploadnya sebelum jam 3 itu juga uploadnya itu mau nggak mau harus tak upload saat itu juga, kalau nggak akan tak revisi terus menerus gitu. Iya, berguna Ya, itu revisi ya. Hal baru. tantangannya editor yang perfeksionis gitu. Sebenarnya ada satu hal yang aku miss sih, aku baru ingat setelah upload. Apa? Mau dikasih subtitle. Oh liriknya. Subtitle liriknya Gracia sebagai sutradara. Sebenarnya ada rencana gitu, cuman karena ya gitu pokoknya dari diri sendiri. Pokoknya harus upload lah sebelum jam 4 gitu supaya langsung jam 5 Uploadnya hari bisa apa ya itu? siap-siap. Kamis para? Iya, hari H. Hari Kamis ulang tahun ya? Kita persiapan jam 5 kan kita ke gereja. Oh iya. Kebetulan tugas juga aku. Oh iya sih. Kejar semua. Kejar tayang. Kejar tayang. Sebelum menyanyi nih, aku sebenarnya agak bertanya-tanya sama lagu Gereja Bagai Bahtera. Kan ini kan lagu buat project HUT ya, untuk menyemarakkan lah ya. HUT kan biasanya kan lagu-lagunya yang semangat, seru, yang tapi terus apa di grup tuh bilang gimana kalau Gereja Bagai Bahtera, terus tak dengerin Gereja Bagai Bahtera, kok begini lagunya, kok serem, liriknya juga serem, nada-nadanya juga minor-minor. Terus tapi ternyata setelah dibaca liriknya lagi, khususnya yang pas bait ketiga tuh ya liriknya bagus kok. Rasanya pas sama temanya juga. Ya gitu. Sebenarnya behind the scene juga dari pemilihan lagu kita ada satu list lagu ya, ada banyak lagu PPR. Tapi kemudian kita mikir lagi, sebenarnya project pertama ini purpose-nya buat apa? Tujuannya adalah untuk hadiah HUT nih.
ulang tahun. Jadi terus oh ya udah kalau gitu yang berhubungan sama gereja aja. Kenapa nggak pakai gereja pakai bahtera gitu. Akhirnya satu list penuh itu akhirnya tersingkirkan dengan usulan yang baru. Bukan tersingkirkan sih, kayak Tersimpan dulu. tersimpan, nanti Terarsip kita dulu. tunggu buat project berikut-berikutnya. Nah, Tapi emang kalau kita dengerin di YouTube, kalian sebelum latihan dengerin di YouTube nggak? enggak. Lihat-lihat di YouTube kan, itu serem-serem Iya, ya. serem-serem. Kayak ada yang orkestra. Makanya ini Emang lagunya kan agak biasanya kalau itu loh ditampilke kayak pas Paskah gitu. Oh iya. cocok banget sih buat Oh, pas banget kan. Apalagi Jumat Agung. Iya. makanya dibuat keroncong biar nggak terlalu Iya, biar nggak terlalu betul. serem gimana gitu. apalagi tambah kenceng Ya. tambah keroncong. Kalau ngomongin soal itu tadi nada ya, kalau liriknya sih kebetulan ada 4 bait ya? Kenapa nih? Hasilnya 4 bait. Kalau 5. Empat lima bait ya. Sama gitu. Dan kita ambilnya bait 1 dan 3. Kenapa? Alasannya? Kenapa? Yuk. Nah, soalnya sih awalnya kan mau pakai bait 1 2 kan. Tapi bait kedua tuh kayak liriknya gimana ya? Kurang tapi gitu yang tidak bekerja tidak diberi berkat atau gimana. Iya, itu serem ya. Kan kayak gimana gitu. Iya. Jadinya yang 3. Iya, alasan kita ambil bait ketiga karena itu. Karena bait ketiga lebih bagus. Lebih positif ya. Vibe-nya lebih positif. Kalau bait kedua seperti apa ya? Kalau kita baca itu Negur banget iya menegur yang terlalu kasar gitu loh istilahnya. lepas. Iya, langsung kalau kita tidak melakukan itu kita tidak akan diberi berkat atau apa gitu kalau nggak salah. Makanya kita ambil yang bait ketiga. Bagaimana perasaan saat memainkan lagu tersebut? Oh ya musik saya. Kenapa? Juan dulu deh. Cuan. Juan. Rasanya tuh Gimana sih rasanya mainkan lagu itu? Kita kan gimana? nggak tahu perasaanmu gimana. Perasaan Kasih tahu dong. kan lagunya sad. Kamu tahu Apa perasaanmu? kamu ikut juga Kamu ikut melo gitu nggak? Sambil melo menghayati melo. ya kepala nih. Kepalanya bi? Ini Miring-miring. Oksal. Kalau buat drum ya apa? Drum harus bertenaga ya. Kalau buat drum sih semua lagu hampir kayak asik gitu sih, ke arah asik gitu. Nggak ada yang ke arah sedih kayak mencekam. Terus juga temponya sering ganti-ganti ke cepet, ke lambat, ya gitu. Ayo, Grace. Kencerung. Kalau kencerung kan keroncong itu kan mesti kalau kencerung itu beatnya yang paling cepat. Ya. Jadinya aku ya agak apa pas main juga Mas Wi juga ngarahin temponya segini gitu biar nggak terlalu kecepatan juga. Kamu pas main bisa menikmati nggak? Menikmati banget karena itu kan keroncong, Oke. lagunya slow jadinya Bisa kayak mendayu-dayu. iya enak banget. Yang nyanyi. Perasaan yang nyanyi itu ya sebenarnya sempet bingung ya waktu rekaman gambar itu kan nggak pakai masker jadi kelihatan ekspresi ya. Itu antara bingung mau senyum atau mau sad, soalnya kan lagunya juga kayak mencekam, masuk ya senyum, jadi ya antara senyum sama sad. Kayak Rafael. Oh. Ya, Gimana? Dia video kan ekspresimu kan gitu. Nggak senyum, nggak sedih, datar, chill. Kecil. Mona Lisa smile. malah pas record audio itu nggak ada perasaan apapun, tapi yang jelas itu deg-degan. Makanya dari itu ngulang terus karena deg-degan itu kita buat salah. Dan pengen cepet selesai. Oh. Belum selesai tapi hasilnya sih maksimal. Ya jelas harus senang lah ya. Perasaan waktu nyanyi ya jelas sama kayak yang lain deg-degan karena kayak kalau misalnya denger suara rekaman suara sendiri itu kan rasanya kayak
gitu kayak suaraku gitu ya gitu. Kayak, Awkward ya. tapi ya keseluruhannya sih ya senang sih. Iya. Apalagi waktu kita tahu dan istilahnya apa ya, kita ngerti liriknya dari bait 1 dan bait ketiga itu cocok banget untuk HUT gereja, ya kan teman-teman. Gimana kayak kita tuh sebagai anggota di dalam gereja ini, kita juga berlaku sebagai awak-awak kapal. Awak kapal tuh sih kayak yang kru kapal ya. Jadi gereja ini kita ibaratkan sebagai bahtera dan kita kru di dalamnya, kita bersatu padu, ada kan liriknya itu bersatu padu untuk menjalankan tugas menjalankan tugasnya masing-masing. Kita sebagai anak-anak youth gimana, kita tim multimedia. Jadi yang bertugas tuh nggak cuman gembala jemaatnya sama majelisnya doang, tapi kita yang jemaat dan bahkan yang youth, sekolah minggu, anak-anak juga. Itu kita punya tugas kita masing-masing dan di situ kita bersatu padu untuk menuju labuhan abadi. Ya teman-teman tahu sendiri labuhan abadi itu apa. Dan nakodanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Itu sih yang kita dapat di dalam lagu Gereja Bagai Bahtera. Terakhir ya, apa pesan dan pesan yang teman-teman punya setelah berpartisipasi dalam proyek HUT KMI Solo ke-28 dan juga harapan kalian buat GKMI Solo yang telah menginjak usia 30. Gimana teman-teman kesannya di proses ini? Yang pastinya mungkin dari kita ya sebagai remaja mungkin kita bisa lebih bertumbuh lagi, kayak dari kemarin kita rekaman buat lagu untuk ulang tahun gereja dan kita berpartisipasi untuk itu semua untuk melayani Tuhan. Ya, bangga dan senang ya harusnya ya karena kita melayani Tuhan. Ya, setuju. Yang lain mungkin Sar? Ya rasanya sih juga senang sih, cuma apa? Cuma nggak apa-apa. Males sih. Ulangin lagi dari pertanyaan yang tadi. Apa Sal? Ya buat rasanya sih juga pastinya senang, juga bisa menambah pengalaman juga di masa remaja ini. Terus juga bisa makin dekat dengan Tuhan dengan melayani itu. Cuman yang masih remaja juga? Dari tadi remaja. Saya kan juga remaja. Gimana sih? Apa nih sih? Kesan apa? Kesan? Yuk, pada wae. Kesan. Bangga lah bisa melayani Tuhan. Terus tampil di YouTube ya Pak. Bangga sekali ya. Jarang masuk YouTube. Jarang-jarang masuk YouTube. Makanya melakukan dengan maksimal juga ini. Iya. Remaja yang lain? Remaja yang lain? Remaja, Anda kan juga remaja. Oh iya, saya juga remaja. Pesan-pesan apa ya? Jadi sebutin semua sih. Ya, Yang udah, bangga, senang. Apa ya? Sebenarnya kalau ada proyek-proyek ini aku malah senang banget sih. Ada kesibukan lah daripada gabut di rumah ngapain. Oh berarti gara-gara Enggak, bukan. Mau gara-gara ya, gabut. bukan sih. Sebenarnya gara-gara gitu gabut, ya. tapi juga yang jelas mau keinginan untuk mau yang memuji Tuhan. Wih, Gitu oke, sih. hal positifnya. Ya. Apa? Ya itu tadi disebutin, ya bangga, ya seneng, bangga kayak bisa ya ikut partisipasi buat HUT gereja gitu kan. Terus juga ya seneng juga bisa memuji Tuhan. Ya seperti itu. Ya bisa kumpul-kumpul ya. Profit kita juga jadi lebih
mendekatkan Jarak. karena Oh iya. Komunikasi. ya komunikasinya aja. Ngobrol kan, masa rekaman kita nggak ngobrol satu sama lain kan ya? Ya, Gitu. kan kita biasanya jarang kalau lagi ada acara ibadah youth itu kan kita mesti Seminggu sekali iya mendiam diem Seru tahu sih. gitu. Seru juga Seru. Ayo. Ya hampir sama kayak yang lain sih, sama senang bangga bisa terlibat dalam proyek ini, dan juga semoga kayak yang udah disebutin tadi kita masih punya list lagu PPR yang mungkin bisa kita keluarkan lagi dari tim media dan teman-teman yang lain juga. Ya itu sih, membuat mengeluarkan lagu-lagu PPR yang mungkin belum pada tahu, masih kurang familiar, jadi lebih tahu. Dan juga di aransemen, jadi mungkin yang kayak Gereja Bagai Batra yang kita tahu mencekam gitu, terus nanti dirubah nih dalam keroncong yang lebih bisa didengerin, lebih masuk ke telinga gitu istilahnya gitu. Dan kalau dari aku yang pasti kesannya adalah akhirnya aku muncul di depan kamera. Muncul terus sih kalau podcast terus. Oh iya. Oh iya ya. Lupa. Selain podcast. Positif. Biasanya ada di belakang kamera, sekarang akhirnya masuk di dalam kamera. sudah. Dan ini juga perdana rekaman nyanyi. Ya. Jadi untuk kesan pribadi sih ya gitu ya, sama kayak teman-teman, rekaman grogi dan lain-lain itu wajar sih, cuman yang kita syukuri adalah prosesnya ya nggak teman-teman. Dari teman-teman juga prosesnya kita bisa jadi lebih mengenal satu sama lain gitu. Juga ini kan ada, kita pakai alat musik, kita pakai nyanyi, aransemen, pecah suara dan lain sebagainya. Kita juga diskusi gimana cara mengemas lagu ini, otomatis kita juga bisa mengembangkan talenta kita masing-masing dong. Terus ada rekaman, ada syutingnya, itu juga kita bisa istilahnya kita bertumbuh bersama di situ di dalam proyek ini. Terus kalau gitu mumpung masih suasana HUT ke-38 ini, 38 otomatis teman-teman semua, terutama kita dari generasi youth di GKMI Solo ini, kita punya harapan nih pasti. Apalagi masih mau stay di gereja ini kan teman-teman. Kita masih punya satu list lagu PPR tadi loh. Nanti teman-teman partisipasi lagi, jangan males ya Sal. Dan yang lainnya gitu. Atau mungkin nanti gantian Juan yang main kencrung, nanti Grace yang main drum gitu. Oksal nyanyi. Nyanyi mungkin. Iya. Jadi kayak ganti-gantian aja, tukeran posisi gitu. Tahu dari teman-teman lain. Ternyata punya bakat terkenal. Benar. Nanti kita juga akan kontak-kontak yang lain, terutama teman-teman youth ya, karena kita mau maksimalin potensi youth. Ngancem, patutnya ngancem. sebagai remaja kan juga Ini kan kita memuji Tuhan ya, bukan main-main. Iya, oke. Gitu sih, dan harapannya mungkin dari teman-teman untuk HUT ke-38 apa? Dari pribadi kalian sendiri, atau mungkin kalian punya harapan supaya nanti GKMI Solo bisa apa gitu. Dari sana? Makin sering ya, kalau saya pribadi ya mungkin makin sering melayani gitu. Terus juga apa ya, kalau buat gereja ya mungkin makin banyak youth yang berpartisipasi gitu. Masa ya cuma itu terus. Ya. Hihihi. Ya mungkin menurut saya juga agak sama-sama Ko Rafael tadi juga, bagi jemaat dan teman-teman youth semoga bisa menambah banyak orang lagi dan makin bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sama sih, sama kayak Oksal. sama terus ya kayaknya ya. Yang punya bakat terpendam. Ikut dong. Ikut Itu dong, ayo dong. Tunjukkan dirimu. Kan gitu. Kamu juga ya, Ju. Bakat terpendammu harus mengeluarkan. Sebenarnya bakatnya banyak ya. Iya, oke, siap.
Udah. Tahu nggak sih Ica dulu kan urut. Kok gitu sih? Lah bilangnya urut. Akan menyimpulkan nanti. Oh ya udah. Hostnya tuh ini. Macam-macam. Ya udah. Kalau aku harapannya sih enggak yang jelas tuh pada jemaatnya tuh kalau bisa ya jangan pada keluar ya, stay di GKMI, dan kalau bisa juga ngajak teman-teman lain ayo join GKMI supaya jemaat terus bertumbuh semakin banyak. Teman-teman itu kalau semakin banyak kan juga jelas semakin seru ya. Ya itu, terus semoga teman-teman juga semakin aktif, entah nggak harus di rekaman ini, bisa juga di tim multimedia itu kan ada banyak melayani LCD, melayani di altar, mungkin yang pengen nyanyi ya bisa bilang ke aku atau bisa bilang mana nanti tak jadwal. Jadi liturgas ya, Tian? Aku minggu depan. ya. Ya, oke, dicatat tolong Ibu Majelis. Ya, Ibu lanjut. Kalau dari aku remaja yang lain semoga cepat berkembang ya dan ikut berpartisipasi. Biar kita juga lebih bisa percaya diri mengikuti kayak kita main musik, bernyanyi, tugas jadi worship leader atau jadi singer, itu supaya kita juga lebih berkembang juga di gereja ini, dan semoga kedepannya gereja menjadi lebih berkembang lagi, jemaatnya tambah banyak ya, semoga ya. Kayak itu aja sih. Kalau sebenarnya dari tampil-tampil di altar, tampil-tampil di video itu sebenarnya melatih kepercayaan diri juga. Jadi misalnya kita di luar juga sih, misalnya jadi public speaking, jadi MC atau nyanyi ditugasi sendirian gitu, kita sudah kayak terbiasa, udah punya pengalaman terlatih ya kita gereja itu, pelayanan di gereja jadi sarana lah untuk mengembangkan diri. Ya. Mbak Ayu, Apa ya udah lengkap sih disebutin sama teman-teman semua, tapi ya semoga gereja tercinta ini semakin bertumbuh, jemaat-jemaatnya, awak-awak kapalnya semoga semakin semakin dekat, semakin bertumbuh bersama, jadi kita semakin berbuah membuat gereja ini. Kalau orang dengar kata gereja GKMI berarti yang dikenal sudah memberi banyak berkat buat orang-orang di sekitar. Itu aja sih. Terima kasih teman-teman. Jadi itu harapannya. Kita amini semuanya. Begitu untuk harapan pribadi teman-teman, untuk generasi teman-teman juga, bahkan di kejemaatan ini. Aku ngerangkum ya. Jadi karena lagu kita Gereja Bagi Bahtera, gereja ini adalah sebagai wujud bahtera itu. Ini adalah sebuah naungan, gereja ini adalah sebuah naungan, kita yang di dalamnya, kita di sini bersatu padu. Jadi nggak cuman kita gereja untuk melayani Tuhan, tetapi kita juga bergereja untuk melayani sesama kita, sama teman-teman kita, bahkan di jemaat lain, bahkan hingga keluar dari gedung gereja gitu. Kita melayani masyarakat sekitar, teman-teman kita di sekolah, waktu kita kuliah, teman-teman orang-orang kerja, dan bahkan di keluarga kita, di rumah, dan kemanapun kita pergi gitu. Itu juga salah satu wujud nyata dari pelayanan kita gitu. Salah satunya adalah ketika kita di gereja ini, kita tergabung dalam proyek ini, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa melayani sesama, bahkan kita bisa mengembangkan talenta yang kita miliki. Kayak yang ada tuh di Alkitab, yang kalau kita kasih talenta jangan dipendem aja, tapi dikembangkan. Kita terima talenta itu, kita kembangkan, bahkan nanti Tuhan akan memberikan talenta-talenta yang lain karena kita mengembangkan talenta yang udah Dia berikan gitu. Dan dari sini kita bisa, seperti teman-teman katakan tadi, bisa mengasah talenta, dan juga bisa ini seperti sebuah wadah di mana ini bisa jadi ajang bagi kita untuk semakin mengasah diri
nggak cuma diri sendiri tapi juga dari teman-teman lain untuk terlibat dalam proyek ini, dan harapannya sama kayak teman-teman supaya nanti terutama di generasi youth bisa ikut berpartisipasi juga untuk saling mengembangkan diri sendiri dan diri sesama, sehingga tujuan akhirnya itu kan untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah terlibat di dalam proyek Gereja Bagai Bahtera dan juga bergabung bersama dengan kami di podcast Lensa Kita. Terima kasih juga untuk sahabat Lensa Kita yang sudah setia mendengarkan maupun nonton dari awal sampai akhir. Tetap ikuti terus podcast Lensa Kita yang akan tayang setiap 2 minggu sekali di hari Jumat di YouTube dan juga Spotify Lensa Kita. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.